menjadi teladan bukan masalah perempuan atau laki-laki, bukan masalah tua ataupun muda, bukan masalah berpangkat, berjabatan ataupun tidak. Tetapi selama kita semua menyatakan diri aku adalah orang percaya, aku adalah pengikut Kristus, maka menjadi contoh, menjadi teladan dalam iman adalah kewajiban. Bapak, Mama, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi dan salam. Kita ada pada perayaan bulan keluarga di minggu yang ketiga. Maka itu artinya kita masih tetap menggumuli hidup bersama sebagai sebuah keluarga dan bagaimana caranya untuk tetap ada dalam tanggung jawab merawat kasih dan kesetiaan dalam kehidupan berkeluarga. Tidak hanya dalam konteks bapa, mama, dan anak-anak, tetapi juga dalam konteks hidup bersama-sama dengan sesama orang percaya sebagai bagian dari keluarga kerajaan Allah. Tema dalam pembahasan kita, perenungan kita hari ini, yaitu bicara tentang menjadi teladan iman. Sebagaimana lagu pada nats pembimbing yang tadi kita sama-sama menyanyikan dengan judul Inilah Rumah Kami. Salah satu bagian satu rumah, satu keluarga menjadi tempat yang nyaman untuk ditinggali dan semua orang berdiam di dalamnya. Ketika semua anak-anak bisa mengikuti teladan dari orang tuanya. Itu artinya hari ini kita sama-sama bicara, sama-sama bergumul, sama-sama merenung tentang apa artinya menjadi teladan, menjadi contoh. Tetapi bukan contoh sembarang contoh, bukan teladan sembarang teladan. Kita menjadi teladan, kita menjadi contoh tentang apa itu hidup beriman dan apa itu iman. Papa, Mama, saudaraku yang terkasih, saya pernah ada dalam satu dilema dalam proses mengajar anak-anak saya. Ketika saya punya anak yang pertama, dia baru beranjak besar, sekitar umur 5-6 tahun, saya minta tolong. Kakak, ame kasih mama tacu. Dia bilang, tacu tuh yang mana? Saya bilang, ada di dapur situ. Yang mana? Yang warna apa? Yang warna hitam. Terus dia bawa panci, karena panci juga warnanya hitam. Dia bilang, ini kok bukan yang lebar. Lalu dia bawa bokor. Dia bilang, ini kok mak, bukan, itu bukan bokor, itu bukan tacu, itu bokor. Nah dia bilang, yang mana? Lalu saya pergi bilang, lu tunggu mama pi, kalau mama dapat berarti lu kena. Baru saya kasih pi, saya kasih tunjuk tacu, ini yang namanya tacu. Oh kok mak son kasih tahu, nah kakak son deh tahu. Lalu itu mungkin sekilas saya berasa bahwa itu pertengkaran biasa antara mama dan anak ya. Biasanya kita mama-mama ini suka memberikan luka kepada anak-anak kita tanpa kita sadari. Kita anggap kita punya anak tuh begitu keluar brojol dari dalam perut, mereka sudah tahu segala sesuatunya. Kita suruh ambil ini, ambil itu, kita suruh begini dan suruh begitu. Padahal mereka tidak tahu. Malam sebelum tidur ketika berdoa, baru saya mulai merenung. Hari ini saya berdosa. Saya marah saya pu anak karena dia tidak tahu tacu itu apa. Tapi sebenarnya kesalahan pada saya tidak pernah kasih tunjuk dia tacu itu modelnya, bentuknya seperti apa. Mama-mama ada yang juga merasakan dosa yang sama? Kalau ada, angkat hati saja, jangan angkat tangan. Biar itu hanya kita dan Tuhan yang tahu gitu. Kita juga pernah melakukan kesalahan yang sama dengan orang-orang di sekitar kita. Seperti ada satu orang, kita punya kawan datang curhat, betani susah. Terus kita bilang begini, lu harus beriman gitu. Atau kita bilang, lu harus sabar, lu harus berdoa, lu harus begini dan begitu. Masalahnya adalah yang kita suruh ini, dia tahu tidak iman itu apa, sabar itu apa, berdoa itu bagaimana, dia tahu tidak. Kalau tacu, kita bisa kasih tunjuk ini tacu, dia punya model itu, dia punya mulut lebar, dia ada melengkung, dia punya pantat kadang-kadang warnanya hitam kalau tidak rajin kita gosok gitu. Tacu, piring, sendok, bangku, meja, atau apapun itu, monitor, speaker, keyboard, kita bisa kasih tunjuk ini modelnya begini.
Tapi masalahnya ketika kita bicara tentang anak-anak kita dengan sesama orang percaya di sekitar kita, kamu harus beriman. Tahu tidak? Bisa tidak kita kasih tunjuk iman punya model itu seperti apa? Iman pewarna apa? Iman punya bentuk mana? Iman punya ciri-ciri apa? Bisa tidak? Ketika kita bilang dengan sesama kita tuh harus hidup sabar. Sabar itu yang model mana ya? Seperti apa sabar itu? Kita tuh harus berdoa. Berdoa itu seperti apa? Bagaimana? Bertekun itu seperti apa? Modelnya seperti apa? Disinilah kita ada dalam pergumulan sebagaimana kata tema. Kita harus jadi teladan iman. Masalah terbesarnya adalah setiap orang yang harus menjadi contoh harus benar-benar tahu apa yang harus dia contohi, apa yang harus dia teladankan kepada semua orang yang di sekitarnya. Sebagaimana kata nats pembimbing kita bilang begini, Papa Mama, jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaran. Jadi bukan mesti bilang lu lihat ini, lu lihat itu. Tapi Paulus berdasarkan tulisannya kepada Titus bilang, jadikanlah dirimu sendiri teladan, contoh seperti apa itu perbuatan baik. Jadi ketika orang mau melihat iman, ketika orang mau melihat sabar, ketika orang mau melihat jujur, ketika orang mau melihat komitmen, ketika orang mau melihat kekonsistenan, itu orang melihat dari diri kita orang percaya masing-masing. Papa Mama saudaraku yang terkasih, surat Titus yang menjadi bagian dari bacaan kita hari ini, latar belakangnya sesungguhnya sangat berat. Karena surat ini ditulis oleh Rasul Paulus antara tahun 63 sampai tahun 65 Masehi. Jauh sekali ya. Jauh sekali dari waktu kehidupan kita saat ini yang sudah di tahun 2025. Sudah jaraknya ribuan tahun. Tetapi bagaimana bisa nasihat ini menjadi relevan di sepanjang rentang waktu yang panjang ini? Tulisan ini, surat ini ditulis oleh Rasul Paulus sebagai surat pribadi. Kalau Bapak Mama membaca pasal 1 dari surat ini. Surat ini ada 4. Surat ini ada 3 pasal saja. Dibagi dalam 3 pasal saja. Ini merupakan surat pribadi. Dari seseorang yang bernama Paulus kepada seorang laki-laki yang bernama Titus. Hubungan mereka adalah kawan sekerja. Jadi tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah. Mereka kawan sekerja. Tapi dalam konteks surat ini, Paulus mengatasnamakannya sebagai seorang bapak, sebagai seorang ayah. Dan Titus dilihatnya sebagai anaknya yang sah dalam Tuhan, dalam iman. Mereka dalam hubungan sebagai bapa dan anak. Paulus memberikan nasihat dan memberikan kekuatan hati kepada Titus untuk tugas besarnya. Apa tugas besar Titus? Titus diutus dalam tanggung jawabnya untuk mengawal perkembangan jemaat yang baru di satu pulau terpencil yang namanya Pulau Kreta. Satu pulau yang merupakan bagian dari negara Yunani, tapi dia terletak tersendiri. Kalau Papa Mama, kalau saya tidak salah, ingatan geografi saya, kalau Papa Mama lihat di peta yang namanya ada bendera yang ini dia punya logo itu, dia punya warna bendera warna orange, kemudian dia punya logo itu seperti daun yang bersegi 5, itu adalah lambang dari Pulau Kreta, lambang dari negara Kreta itu sendiri. Kalau dulu dia adalah bagian dari negara Yunani, kalau tidak salah sekarang dia sudah menjadi negara bagian sendiri. Nah, Titus diutus untuk mengawal pembentukan jemaat mula-mula di situ. Tetapi masalah terbesarnya adalah jemaat di Kreta itu, jemaat yang latar belakang kehidupan moralnya sangat buruk.
Jemaat yang orang-orang yang latar belakang kehidupan etikanya sangat tidak bisa dipertanggungjawabkan, sangat tidak bisa dijadikan teladan. Bagi mereka, kehidupan untuk menikah sesama jenis, bagi mereka perjalanan untuk menjadi orang-orang yang mengambil segala sesuatu seenaknya itu adalah sesuatu yang lumrah. Di sisi lain, mereka juga percaya kepada dewa dan dewi. Mereka percaya kepada dewa dan dewi sehingga pengetahuan awal mereka tentang Tuhan menjadi tugas besar dari seorang yang bernama Titus. Itu artinya Titus pergi untuk mengawal, walaupun Pulau Kreta sebelumnya sudah mendengar firman, sudah mendengar tentang kekristenan dari Paulus, tetapi tugas Titus yang merawat apa yang mereka dengar, jemaat di Kreta dengar tentang kekristenan itu harus dirawat dari kecil sampai kemudian menjadi dewasa oleh seorang utusan yang bernama Titus. Oleh karena itulah, apa yang menjadi nasihat pada hari ini yang disampaikan oleh Paulus kepada Titus menjadi satu nasihat yang merupakan perintah, merupakan pengutusan yang sangat punya tanggung jawab yang besar. Makanya Paulus bilang, jangan hanya sekedar ajar, tapi kamu harus jadi contoh. Kamu harus jadi teladan. Karena orang Kreta tidak hanya bisa mendengar. Iman tidak hanya tumbuh dari pendengaran, tapi juga dari melihat contoh utama, yaitu dari Titus itu sendiri. Bapak Mama, saudaraku yang terkasih, di dalam pembacaan kita Paulus menjabarkan. Saya berharap ketika baca ini jangan lihat Ibu Pendeta yang hari ini pimpin renungan, yang bawa renungan. Tapi coba lihat ini Paulus yang kasih ini tulisan. Dia mulai dengan begini. Tetapi dia bilang dimulai di ayat yang kedua. Laki-laki yang tua. Jadi kalau bicara tentang laki-laki yang tua, itu artinya sudah yang di atas 18 tahun. Karena sesuai undang-undang, kalau umur 18 ke bawah itu masih anak-anak. Kalau 18 ke atas itu sudah dewasa. Saya takut omong tua. Masalahnya banyak yang tersinggung toh. Kalau dikatakan sudah tua. Padahal kenyataannya memang sudah tua gitu. Biasanya kami mama-mama pemulut nih kan suka lancang toh. Seumpama kalau motornya dia pun rem kadang-kadang blong begitu. Laki-laki tua gitu. Jadi padahal kata tua itu sebenarnya bukan kata yang negatif, bukan kata-kata yang salah. Lembaga Alkitab Indonesia juga ketika menerjemahkan ini sebagai laki-laki yang tua, mereka membayangkan laki-laki yang sudah sangat-sangat dewasa. Yang pastinya umur 18 ke atas. Saya omong 18 ke atas ini karena diakui secara internasional Bapak Mama. Kalau kalau su bisa pi kamar mandi sendiri itu berarti su besar, su tua. Itu artinya kalau su 10 tahun itu lu su tua. Tapi kalau secara internasional 18 sampai umur 18. Dia bilang gini, laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih dan dalam ketekunan. Karena semua pola hidup yang seperti itu kemudian yang akan dicontohi. Kalau yang hidup sederhana, tekun dalam iman dan seterusnya. Lalu dia berikutnya, ini ras terkuat di bumi. Dia bilang di ayat yang ketiga, demikian juga perempuan-perempuan yang apa? Yang tua. Saya suruh semua baca supaya jangan perempuan-perempuan yang tua. Hendaklah hidup sebagai orang beribadah, jangan memfitnah, jangan jadi hamba anggur, cakap mengajarkan hal-hal yang baik, mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya, hidup bijaksana dan seterusnya. Banyak sekali yang harus dicontohi dari kita perempuan-perempuan. Apa Mama kekasih-kekasih Tuhan? Ini adalah contoh-contoh praktis, kriteria
hidup yang beriman seperti apa yang Paulus tulis. Kalau dikatakan kita manusia yang hidupnya beriman, bisa dicontohi yang kayak begini ini. Masalahnya kita susah sampai pada tahap itu atau tidak. Kalau dalam persiapan perjamuan kita kemarin, kita ini rasa-rasa kita sudah layak tidak untuk bertemu dengan Tuhan. Yang menjadi catatan penting sebagaimana kata Nats pembimbing kita yang bilang, jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Itu artinya hal menjadi teladan bukan masalah perempuan atau laki-laki, bukan masalah tua ataupun muda, bukan masalah berpangkat, berjabatan ataupun tidak. Tetapi selama kita semua menyatakan diri aku adalah orang percaya, aku adalah pengikut Kristus, maka contoh, menjadi teladan dalam iman adalah kewajiban. Tidak ada satu manusia pun yang bertemu dengan Tuhan. Tetapi setiap manusia dapat melihat citra Allah dalam diri manusia percaya itu sendiri. Tidak ada satupun di antara kita bisa menerangkan kepada generasi setelah kita tentang seperti apa itu iman. Tetapi semua orang percaya bisa menunjukkan apa itu iman dalam kehidupannya. Papa mama pernah ketemu Tuhan? Pernah? Kalau ada yang bilang pernah, tolong angkat kaki. Terus kita bilang gereja itu apa? Kita gereja itu rumah Tuhan. Ya toh? Biasa kalau cerita dan kita anak-anak yang kecil, mama mau pergi mana? Mau pergi gereja, mau pergi ketemu Tuhan. Gitu. Walaupun datang di gereja ketemu dengan orang yang dia muka asam dari awal sampai akhir. Kadang-kadang kita mendengar kabar-kabar yang tidak menyenangkan. Kadang-kadang kita juga mendapat perlakuan yang tidak nyaman di gereja. Tapi bertahun-tahun kita tetap datang ke gereja. Itulah yang disebut dengan iman. Walau datang di gereja kita tidak ketemu, tapi kita percaya Tuhan ada di gereja. Tapi kenapa pergi gereja? Sana ada orang jam 10 malam, jam 12 malam, sana ada yang datang di gereja di situ. Tapi kita datang di gereja. Tok, 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 pendeta bisa pinjam kunci. Kami mau berdoa di gereja. Karena kita beriman. Karena kita yakin. Ibrani pasal 11 ayat 1 bilang apa? Iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dan dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kita tidak pernah ketemu Tuhan, tapi kita yakin Tuhan itu yang memproses kehidupan kita dari kecil sampai kita mati, yang memproses kehidupan kita dari bangun pagi sampai tidur malam. Kita tidak tahu hidup itu bakal seperti apa, tapi kita tetap menjalani kehidupan. Itulah iman. Nah, caranya bagaimana kasih tunjuk dengan orang-orang di sekitar kita bahwa kita beriman. Makanya disitulah kita harus terus belajar. Kita harus terus ada dalam kehidupan bertekun. Percuma sebagai pendeta, sebagai penatua, diaken, pengajar. Percuma sebagai orang tua kalau kita ngomong dengan anak-anak kita, kotong tuh harus beriman. Tapi setiap hari mama pemuka asam. Kenapa mak muka asam? Doison cukup. Padahal kemarin juga doison udah cukup. Tapi mama hidup dengan anak-anak dan bapak sampai hari ini. Kenapa bapak kue muka khawatir sekali? Ini anak mau sekolah, dia mau kuliah, tapi uang sonde cukup. Padahal bapak sudah kasih sekolah anak dari TK sampai SMA. Kalau dari TK sampai SMA sekian tahun saja Tuhan tolong, masa kok kuliah yang 5 tahun saja Tuhan tidak tolong. Biar saya ibu pendeta, dia pi merantau di Malaysia. Hai, kok dari kici-kici saja bapak kasih besar ini? Masa kok ini besar tinggal 5 tahun lain? Tuhan sonde tolong. Itu artinya bapak sudah lupa waktu janji nikah.
Dalam akta pernikahan kita bilang apa? Tuhan menolong setiap orang yang menikah. Jadi kalau yang belum menikah supaya Tuhan tolong nah menikah gitu. Apa-apa. Padahal kalau misalnya ada yang berpikir seperti yang saya bilang terakhir, apakah kalau saya tidak menikah Tuhan tidak tolong? Berarti dia lupa dia pun janji waktu CD. Ya, saya percaya dan berjanji dengan segenap hati. Dalam salah satu kepercayaan waktu CD itu bilang, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Jadi catatannya bukan menikah atau tidak. Kalau bapak mama khawatir ini anak ini nanti besok dia jadi apa? Jadi orang gila kok, dia jadi orang baik kok, jadi orang jahat kok, jadi orang seperti apa? Bapak mama lupa janji waktu bawa anak untuk dibaptis. Jadi ketika bicara tentang teladan iman, kita juga bicara tentang kata Paulus kepada Titus. Jadikanlah dirimu sebagai teladan. Jadi pada hari ini dalam tema tentang menjadi teladan iman, hal pertama yang mau ditekankan pada kita semua sebagai orang-orang yang sedang mengusahakan hidup berkeluarga, menjaga dan merawat keluarga kita, yang pertama, buat diri kita masing-masing jadi contoh. Jadi setelah dari kebaktian ini, semua yang besar, yang kecil, yang tua, yang muda, yang dewasa, yang masih anak-anak harus ada dalam pergumulan. Saya punya hidup ini bisa jadi contoh atau tidak? Bukan contoh sembarang contoh, tapi contoh dari hal beriman. Jadi kalau bilang, wih dia kok mukanya ceria sekali. Iya ceria, karena dia percaya bahwa hidup ini Tuhan yang pegang. Weh, itu guru tuh jahat mati, maka lu tetap masuk. Iya. Karena walaupun dia guru, dia jahat sekali, tapi saya percaya akan ada pelajaran yang akan selalu bisa dia berikan bagi saya. Saya masuk untuk pelajarannya, bukan masuk untuk jahatnya. Aduh, yang pimpin hari ini Ibu Pendeta, itu Ibu Pendeta kalau omong tuh kadang-kadang dia sindir-sindir, dia culas begitu. Tapi kenapa tetap datang gereja? Karena kita tahu kita butuh pengajarannya, kita bukan butuh culasnya. Masalah culasnya itu urusan dia dengan Tuhan. Tapi masalah pengajarannya harus kita petik untuk melanjutkan kehidupan. Jadi bukan masalah siapa yang menabur, tetapi kita sudah jadi tanah yang seperti apa. Tanah berbatu, tanah kering, tanah gembur, atau tanah yang seperti apa. Itu yang pertama ya, jadi teladan. Lalu yang kedua, terkait tentang hal menjadi teladan dalam iman. Apa kata Rasul Paulus kepada orang-orang percaya? Apa kata Rasul Paulus kepada Titus? Nats pembimbing kita bilang begini, hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaran. Kita kasih contoh, kita marah-marah anak-anak kita. Ini nih yang namanya tacu, gitu ya. Tapi kita sendiri tidak pernah pakai itu. Itu sama dengan kita mengomel. Loh ini sontop gereja. Masalahnya anak-anak melihat, kok mama yang biasa pergi gereja saja mulut begini. Lebih mama son usah pergi gereja. Lebih parah lagi kalau mereka bilang, daripada pergi gereja kok mulut jadi begitu, lebih son usah pergi gereja. Weh, jadi manusia tuh harus berdoa gitu. Lalu orang di sekitar kita bilang, kok yang biasa berdoa sapu mulut tajam begini. Lebih usah berdoa sah. Kalau berdoa jadi begini. Itu seperti satu cerita yang saya pernah baca Saya pernah baca ada satu orang asing. Biasanya kalau ngomong orang asing itu konotasinya itu sudah mulai kepada bangsa-bangsa Eropa, bangsa-bangsa Barat ya. Tapi ini konotasinya ke bangsa-bangsa Eropa yang saat itu mulai menjajah Amerika. Mereka bertemu penduduk asli yaitu penduduk Indian. Mereka menyiksa salah satu kepala suku Indian.
Nah, di antara ini bangsa Eropa yang datang menjajah suku Indian ini, sekian orang itu ada juga penginjil. Kalau penginjil ini berarti orang Kristen toh. Nah, ada satu penginjil. Penginjil ini tanya kepada kepala suku Indian ini, apakah kamu mau masuk surga? Ironisnya, kepala suku Indian jawab begini, kalau surga itu isinya apa? Lalu penginjil jawab, di surga itu semuanya nyaman. Di sana tidak ada orang jahat. Di sana semua orang baik. Di sana juga semua terjamin. Lalu kepala suku Indian bilang, seperti apa contoh orang-orang baik yang kau maksudkan itu? Penginjil bilang, ya contohnya seperti kami ini. Kami orang-orang yang datang untuk memberitakan tentang Kristus ini. Kepala suku Indian bilang, kalau begitu saya tidak mau masuk surga. Biar saya masuk neraka. Kalau misalnya isinya surga orang-orang seperti kamu yang datang merampas tanah orang lain, yang datang menyiksa dan mengambil anak-anak perempuan kami, biar saya di neraka. Saya tidak mau masuk surga kalau hanya untuk ketemu orang-orang yang seperti kamu. Papa Mama kekasih-kekasih Tuhan, seperti itulah ketika Paulus bilang kepada Titus, hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaran. Karena apa yang kita ajarkan bisa menjadi penyebab untuk orang-orang di sekitar kita, termasuk anak-anak kita, menentukan perjalanan hidup mereka di masa yang akan datang. Kita tidak pernah bisa kasih tunjuk iman itu apa. Kita tidak pernah kasih tunjuk dengan gamblang sabar itu apa. Jadi orang baik itu bagaimana, jujur itu seperti apa, kalau kita sendiri tidak bersungguh-sungguh dan melakukan apa yang kita ajarkan. Kita akan gagal untuk menjelaskan Tuhan itu di mana. Kita akan gagal menjelaskan apa itu surga. Kita juga tidak becus untuk menjelaskan siapa itu yang boleh datang ke gunung Tuhan kalau kita tidak bersungguh-sungguh. Kalau kita tidak bersungguh-sungguh menjadi orang baik, kita tidak akan pernah bisa mengajarkan kebaikan kepada anak-anak kita. Kalau kita tidak sungguh-sungguh menjadi orang jujur, kita tidak akan pernah bisa menjelaskan apa itu kejujuran. Karena apa yang dilihat mata harus selaras dengan apa yang didengar oleh telinga. Maka dari dua pengajaran itu, Bapak Mama, Bapak Saudaraku yang terkasih, kita pulang, kita kembali dalam hidup kita dengan kewajiban untuk merawat keluarga, dengan kewajiban untuk menjaga keluarga kita. Tidak hanya keluarga secara batin, tapi keluarga besar sebagai keluarga kerajaan Allah dengan dua tanggung jawab. Tanggung jawab yang pertama, jadikanlah dirimu sebagai teladan dalam berbuat baik. Tidak ada satu manusia pun yang bertemu Tuhan, tapi semua orang percaya akan bisa merasakan apa itu Tuhan dari perjumpaannya dengan kita. Dan yang kedua, tanggung jawab yang kedua, bersungguh-sungguhlah dalam pengajaranmu. Jadi kalau hari ini ada yang belum baca Alkitab, baca Alkitab. Kalau hari ini ada yang belum merenungkan firman Tuhan, renungkan. Kalau hari ini ada bagian firman Tuhan yang belum kita lakukan, lakukan. Karena kita sedang membuat jalan, kita sedang membuat tangga dalam kesungguhan kita untuk semua orang bisa selangkah lebih dekat dengan hati Bapa di surga. Semoga kita semua dilingkupi dengan kasih-Nya, menjadi penunjuk, menjadi pemberi jalan buat semua orang di sekitar kita bertemu dengan Tuhan. Dan sebagai keluarga yang hidup indah, kita dirahmati dan dipelihara oleh-Nya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.